Apakah betul, Saudara, masuknya Partai Demokrat di sisa waktu pemerintahan untuk mengamankan transisi dan keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi? Kami akan berbincang langsung bersama analis komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya, ada Pak Suko Widodo. Pak Suko, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Sore Pemilu Mas. Kompas TV. Sebelum menjawab pertanyaan Ya, soal mengamankan transisi pemerintahan tadi, Pak, saya akan tanya dulu. Jadi dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR BPN ini menjadi sebuah atau menjadi buah atau merupakan buah komunikasi terakhir mereka pas di Yogyakarta itu ya Pak ya, yang naik sepeda bareng kemudian juga sarapan bareng. ya itu salah satu yang pengawalnya karena toh akhirnya karena pilihannya pada Pak Ahy itu menjadi Mhm. bagian dari apa ya transisi menuju pemerintahan Pak Prabowo, saya kira kemudian dikunci ketika Pak Prabowo datang ke Pacitan. Artinya Pak Jokowi memutuskan pasti berkomunikasi intensif Mhm. dengan apa Pak Prabowo dan apa ya komunikasi sepeda itulah yang sebenarnya awal dari ajakan dan sehari ini direalisasikan. Mhm. Komunikasi sepeda dan juga sarapan tadi yang menarik ya kalau kita lihat Ya, ternyata apa yang kemudian ditampilkan itu ada aja ujungnya gitu ya Pak Suko ya kalau ngelihat dari iya, komunikasi iya. politik. Berikutnya Pak, ini soal masuknya Demokrat di sisa pemerintahan. Sepenting apa bagi Presiden Jokowi untuk mengamankan transisi dan juga keberlanjutan pemerintahan, Pak Suko? Ya, saya coba melanjutkan yang pertama. Jadi pada proses apa ya, Pak Jokowi memang dikenal sebagai Mhm. selain apa ya, beliau juga lobby yang bagus ya, lewat cara bersepeda. Dia paham sekali ke apa ya strategi kultural yang dia lakukan, mengajak Pak apa Mas Ahy dengan bersepeda, Mhm. makan dan cara-cara itu yang ditempuh untuk ya agar bersifat apa ya apa, intim ya, intim dengan intim itu maka bisa dari hatinya dan bisa buat keputusan. Nah, seberapa jauh apa ya ke depannya, saya kira ini yang menjadi penting karena selain naik sepeda itu, sebetulnya ini juga dilanjutkan Pak Prabowo yang datang secara khusus ke Pacitan menemui AHY dan Pak SBY dan apa ya dengan suasana yang waktunya sangat pendek diupayakan betul setelah pasca pemilu itu menunjukkan bahwa selain juga eh, Ya. Pak AHY waktu sarapan diminta menjaga masa Pak Jokowi tentu ada kesinambungannya dengan nextnya untuk menjaga eh, Prabowo dan Gibran andai kata paslon yang memenangkan pemilu itu. Mhm. Pak Suko, saya tadi agak kurang jelas sedikit mendengar pertanyaan Anda beberapa saat terakhir soal yang Ya, bersepeda tadi terakhir. Tapi kalau untuk melihat yang Anda sebutkan tadi, ketika Prabowo secara langsung dalam kegiatan atau jadwal yang sempit setelah ia kemudian ya. versi quick count gitu ya dinyatakan menang, sudah juga selebrasi, ketemu langsung sama SBY dan AHY di Pacitan. Apa yang Anda baca dari komunikasi itu? Ya, tadi kan saya menyatakan jadi Pak Jokowi itu ahli lobby dengan strategi kultural lewat pertemuan Mhm. yang sangat informal, yang intim dengan bersepeda, makan itu memang sengaja menarik Pak AHY atau Demokrat menjadi bagian dari kekuasaan yang selama ini apa ya AHY di luar. Sementara kita tahu bahwa misalnya upaya adanya Mhm. penjegalan terhadap Demokrat lewat Kongres di Medan, upaya semacam itu kan retak-retak yang lalu dibangun itu ternyata Ya, dengan ya. bertemu naik sepeda itu sudah selesai dan dilanjutkan pertemuan yang apa ya saya gabungkan dengan Pak Prabowo di Pacitan itu kasarannya begini, dengan naik sepeda itu untuk masa Pak Jokowi terakhir di Pacitan untuk 5 tahun ke depan. Jadi sambung dengan orang yang beda. Jadi intinya bahwa Demokrat menjadi bagian dari kekuatan Hmm. Pak Jokowi maupun Pak Prabowo di dalam apa yang mengakhiri dan menyambung pemerintahan ke depan. Kira-kira gitu. Ya. Ya, Anda sempat bilang juga Pak sebelumnya bahwa ini saling menguntungkan untuk baik Jokowi, Ya, kemudian ya. juga untuk Partai Demokrat itu sendiri. Seperti apa konkretnya yang akan terjadi nanti?
Ya, gambaran saya begini, kalau misalnya sejauh ini kan PDIP saya menganggap sebagai pecah kongsi dengan pemerintahan. Meskipun orang-orang PDIP masih ada di pemerintahan, di menteri, Ya, tapi setelah huru-hara ini dan sekarang muncul hak angket, ide-ide semacam ini kan Pak Jokowi butuh sebuah energi kekuatan untuk menjaganya atau untuk bersiap-siap menghadapi situasi itu. Nah, Demokrat itu kan juga punya kekuatan di parlemen. mhm. Dengan selama ini berada di luar pemerintahan Pak Jokowi, Pak Ahy masuk, otomatis kan menjadi kubu yang nyatu. Jadi untuk menghadapi situasi-situasi krisis konflik di parlemen apabila Ya, ya. hak angket dan sebagainya itu diajukan betul itu. Menambah kekuatan dari Berarti kekuatan di Pak parlemen Jokowi kalau Anda lihat di luar dinamikanya ini juga akan lumayan kencang begitu Pak atau keras. panas, tapi kalau dilihat dengan masuknya Demokrat juga ke pemerintahan, apakah ini kemudian Anda bisa sebut sebagai pengamanan di parlemen juga Pak dalam beberapa bulan ke depan ini? Oh ya, pengamanan dengan mengganti. Politik itu kan dalam situasi koalisi dan tidak itu kan seperti zero sum game. Ketika Demokrat nanti masuk di Pak Jokowi dan andai kata PDI kemudian beroposisi atau Nasdem masuk di sana kan hitung-hitungannya kan berarti nambah Mhm. kekuatannya Pak Jokowi. Jadi bisa diamankan untuk menghadapi situasi itu. Karena itu jadi masuknya AHY sebagai menteri bukan di eksekutif tapi otomatis Ya. membawa kekuatan Demokrat masuk di dalam koalisi itu. Mhm. Terakhir, Pak Suko, kita tahu sendiri bagaimana kemudian Demokrat selama 9 hampir 10 tahun, hampir satu dekade ini kemudian di luar. Kita juga memahami bagaimana kemudian Jokowi ini sebenarnya juga sangat dekat dengan PDI hingga beberapa momen terakhir ini. Bagaimana hubungan ketiganya nanti, apalagi kalau sekarang bersama-sama di pemerintahan begitu. Agak makin mengeras ya dugaan saya apalagi kalau melihat kisah-kisah masa silam Hmm. bagaimana hubungan PDIP dengan Demokrat itu kan mundur ke belakang Ya. 2024 dulu misalnya pertikaian Pak SBY dengan Bu Mega dan sekarang PDI yang kemudian dengan justru ditarik Pak Jokowi dan PDI di luar maka eh, dugaan saya agak mengeras ya konflik-konflik yang muncul antara PDI dengan pemerintahan agak mengeras ini dugaan saya tapi masih sumir ya kecuali nanti ada kompromi-kompromi yang bisa ditempuh karena politik itu kan Mhm. segala kemungkinan hari ini bermusuhan besok bisa perang-pelan dan sebaliknya Ya. jadi tetapi Pak Jokowi terus melakukan upaya kompromi yang saya lihat mulai running ketemu Pak Surya Paloh dan sebagainya itu adalah bagian dari pengamanan dari kekuasaan beliau di saat akhir dan ke depannya kira-kira gitu Mas. Ya, tidak ada kawan dan lawan abadi begitu ya Pak, di politik yang ada juga kepentingan. Nanti tentu kita akan Ya, bahas lebih lanjut bagaimana kemudian dinamika ke depannya. Pak Suko Widodo, analis komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah terima Pemilu. kasih. Kita harapkan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di kedepannya. Terima kasih Pak Suko Widodo. Terima Sehat kasih selalu. Mas. Sukses.